Contoh tampilan peta WS dan juga dokumen LKM untuk wilayah non-SLS yang mengalami pemekaran. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pastikan untuk agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Ini merupakan salah satu wilayah tugas dari salah satu PPL saya ya. Dan berdasarkan prelistnya atau masternya ini memang merupakan wilayah non SLS, yaitu berupa kebun dengan kode non SLS 1007 maaf, dan adapun nama non SLS-nya yaitu kebun 017P, kode non SLS-nya 1007. Dan berdasarkan penelusuran kemudian konfirmasi ke desa juga ke Kadus, ke ketua SLS, bahwa yang awalnya merupakan non SLS ini berupa kebun ini dengan peta seperti ini, saat ini sudah dimekarkan menjadi 6 SLS dan sudah ada SK-nya per Januari tahun 2025, dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh desa juga ada dasar hukum yang memang wilayah tersebut sudah dimekarkan. Dan untuk wilayah kebun itu sendiri juga masih ada, ini masih ada untuk wilayah kebunnya. Kemudian sebagian dari kebun tersebut sudah dimekarkan menjadi wilayah perumahan dan dibagi ke dalam 6 SLS. Dan berdasarkan hasil konfirmasi ke desa, kemudian ke Kadus, ke ketua RW dan ketua RT, adapun batas-batas SLS-nya ini mempengaruhi batas SLS di wilayah sebelahnya. Seperti yang teman-teman lihat pada layar, ini merupakan RW 9 di suatu desa yang menjadi wilayah tugas dari salah satu PPL saya. Kemudian berdampingan dengan wilayah RW 8, dan adapun batas awal RW 8 ini untuk RT 9-nya awalnya sampai sini. Kemudian saat ini sudah dimekarkan menjadi wilayah SLS sendiri dengan nama SLS sendiri. Untuk batas wilayahnya sudah berubah, dan untuk yang terdampak dari SLS yang sudah ada yaitu RT 9 RW 8, kemudian RT 6 RW 8, RT 8 RW 8, kemudian RT 5 RW 8, kemudian RT 10 RW 8, RT 3 RW 8, dan RT 2 di RW 8 tidak. Jadi ada beberapa RT di wilayah RW 8 yang terdampak, dan untuk batas yang seharusnya sudah pun dituliskan atau digariskan dengan spidol warna merah dengan batas jelas ya, bukan garis putus-putus, karena sudah dilaksanakan penelusuran dan sudah dihitung muatan di dalam SLS tersebut. Dan seperti yang teman-teman lihat pada layar, ini batas-batasnya yang seharusnya sudah menggunakan spidol warna merah ya. Ini saya dekatkan lagi. Ini ada penggambaran yang keliru, maka disilang dengan menggunakan pulpen warna hitam ataupun spidol warna hitam, dan untuk ini adalah batas yang salah dan sudah diperbaiki. Dan untuk wilayah non SLS berupa kebun ini dimekarkan ke dalam 6 SLS, di mana terdiri dari SLS dengan kode SLS 0051 merupakan nama SLS-nya adalah RT 001 RW 009. Kemudian RT 1-nya dari sini sampai dengan sini, ini batas SLS-nya adalah spidol warna merah ya. Adapun ini merupakan batas segmen, sehingga digambarkan dengan menggunakan pensil, digaris menggunakan pensil. Dan untuk wilayah RT 1 ini terdiri atau sudah dilakukan penghitungan dan dibagi ke dalam 4 segmen, dimana untuk segmen satunya sebelah sini, segmen 2 sebelah sini, kemudian segmen 3 sebelah sini, dan segmen 4 sebelah sini. Kemudian di sebelah kirinya ada RT 2. Wilayah RT 2 ini mencakup 2 blok, ada blok C dan juga blok E. RT 2 RW 9, RT 002 RW 009, ini batasnya jelas ya menggunakan spidol warna merah, dan ini yang menggunakan pensil adalah batas segmen. Kemudian sebelah utaranya ini juga batas menggunakan spidol warna merah, ini adalah RT 3 RW
009, RT 003 RW 009. Setelah dilakukan penelusuran wilayah juga dibagi menjadi dua segmen. Segmen satunya ini bermuatan 20 dan segmen duanya bermuatan 22. Kemudian untuk sebelah utaranya lagi merupakan RT 4. RT 4 ini juga petugas saya membaginya ke dalam dua segmen. Segmen 1 terdiri dari 22 muatan dan segmen 2-nya terdiri dari 21 muatan. Selanjutnya di sebelah kirinya ini yang beririsan langsung dengan kebun ini merupakan RT 5 RW 9 atau RT 005 RW 009. Ini lumayan cukup luas, tetapi untuk muatannya belum terlalu banyak. Artinya ada beberapa tempat yang memang sudah dibangun rumahnya, ada yang belum, dan kemudian sudah melakukan penelusuran ditemukan untuk segmen satunya di sebelah sini. Jadi petugas saya melakukan membagi segmennya seperti ini ya, yang mudah. Seharusnya sih dari barat daya di sini untuk segmen satunya, tetapi sudah terlanjur segmen satunya adalah di sini karena sudah beririsan dengan RT 4. Sudah melaksanakan ke penelusuran di RT 4 langsung ke RT 5. Jadi segmen satunya di sini muter, kemudian segmen 2-nya sebelah sini, segmen 3 sini, dan sebelah utara sini adalah segmen 4-nya. Kemudian di bagian ujung sampai dengan sini, ini batasnya, batas jelas SLS ya menggunakan spidol warna merah, merupakan RT 6, RT 6 RW 9 atau RT 006 RW 009, dibagi ke dalam 3 segmen, di mana ini untuk bagian utara adalah blok L dari 8 muatan. Kemudian di sebelahnya ada sebagian blok J juga dengan total muatan ada 17, dan di segmen 3-nya ada 39 muatan. Karena untuk di peta ini belum terlihat bangunannya banyak, tetapi pada saat melaksanakan penelusuran sudah banyak sekali bangunan-bangunan yang sudah ada. Ada beberapa yang memang sudah ditinggali, ada juga yang memang masih berupa bangunan kosong. Selanjutnya untuk penulisan RT-nya ini masih saya gunakan pensil ya. Di sini ada RT 001 RW 009, RT 002 RW 009, RT 3 RW 009. Di sini sudah saya tulis pakai pensil, dan saya khawatir jika saya tuliskan menggunakan spidol warna merah tidak muat ya, karena memang kecil untuk petanya. Jadi saya masih mencari pulpen warna merah dan saat ini belum ketemu, sehingga mohon maaf untuk tampilan belum saya isikan dengan warna yang harusnya penulisan RT-nya menggunakan warna merah baik pulpen ataupun spidol. Selanjutnya untuk wilayah non SLS ini masih cukup luas, dan wilayah non SLS ini petugas saya membaginya ke dalam dua segmen, di mana segmen 1 di sebelah barat dayanya sini tidak ada muatan, dan di segmen 2-nya ada satu muatan, ditemukan satu muatan berupa bukan bangunan tempat tinggal non usaha atau BPTT non usaha ya, karena berupa satu buah kandang ayam dan tidak berplang ya, jadi tidak masuk PKU tetapi masuk BPTT non usaha. Selanjutnya untuk wilayah mengalami pemekaran ini untuk peta WS-nya tetap tidak diperinkan sejumlah beberapa pemekaran yang dialami oleh non SLS tersebut ya. Jadi peta WS yang digunakan tetap satu peta, tetapi untuk dokumen LKM-nya terdiri dari sejumlah proyeknya ya, atau sejumlah dengan SLS dan non SLS yang sudah dimekarkan. Artinya sebelumnya adalah non SLS dengan nama kebun dan kode non SLS 1007 dimekarkan ke dalam 6 SLS, tapi kebunnya masih, jadi total ada 1 kebun dan 6 SLS yang sudah dimekarkan. Artinya sudah ada 7 untuk sebenarnya satu non SLS ini saat ini menjadi 7 total, yaitu 6 SLS dan 1 non SLS. Maka untuk dokumen LKM-nya juga sebanyak 7 lembar. Ini teman-teman lihat ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 lembar ini dimulai ini merupakan mengcopy dari dokumen LKM yang seharusnya itu berupa kebun dengan kode 1007 dan nama SLS atau non SLS-nya adalah kebun 017P. Petugas saya melakukan fotokopi atau mengcopy sebanyak 6 lembar sehingga totalnya ada 7 LKM. Dan untuk RT1, untuk menulis LKM di RT1 yaitu sebelah sini, maka untuk nama yang sebelumnya yaitu berupa non SLS dicoret dan dituliskan kode SLS dan juga nama SLS yang seharusnya.
Kemudian didapatkan muatan seperti yang teman-teman lihat pada layar ini dari segmen 1 sampai dengan segmen 4-nya ya, karena terdiri dari 4 segmen. Kemudian dituliskan juga muatannya ke dalam peta tersebut. Dan mohon maaf untuk tampilan peta di sini masih perlu lagi tambahan karena belum saya isikan untuk titik taggingnya. Dan untuk titik taggingnya di sini, karena di sini di perempatan ini satu project, masing-masing kan satu project paling tidak hanya ada 4 titik tagging, dan karena ini tempatnya beririsan maka di titik di sini misalkan di perempatan ini petugas saya melaksanakan tagging sebanyak 3 kali, di mana saat menghadap ke arah timur di perempatan ini yaitu untuk project 0051 atau RT1 RW 9-nya. Kemudian saat mengarah ke bagian RT 3-nya maka untuk project RT 3 dan untuk project RT 2-nya mengarah ke bangunan di RT 2, tetapi penamaan titik tagging tersebut itu sama, yaitu perempatan sebelah blok apa atau perempatan jalan tersebut nama jalannya apa. Tapi mohon maaf belum saya tuliskan karena saat ini belum saya cek dengan yang ada di aplikasi Wilkerstat. Selanjutnya untuk di perempatan sini, pertigaan sini, perempatan sini juga bisa digunakan untuk perempatan sini, mohon maaf, pertigaan atau perempatan sini ya, tergantung misalkan di sini juga di titik ini juga bisa tagging untuk tiga project sekaligus, yaitu project ini RT2 RW 9, R3 RW 9 dan project untuk non SLS-nya. Kemudian di sini bisa tagging untuk RT5 RW 9, RT3 RW 9 dan RT 4 RW 9. Kemudian di sini pertigaan juga untuk RT 4 RW 9 bisa, untuk RT 1 RW 9-nya dan juga RT 6 RW 9. Kemudian di titik ini bisa juga tagging untuk RT 6 RW 9 dan RT 5 RW 9. Tetapi yang pasti artinya di setiap project untuk SLS tersebut ada 4 titik tagging, dan untuk tagging tempat titik tagging yang memang beririsan dengan wilayah lain atau RT lain atau SLS lain bisa dilaksanakan tagging di titik yang sama, tetapi untuk yang difoto mengarahnya itu berbeda. Saat untuk mengisi project RT1 misalkan di sini maka mengarah ke area RT1-nya, saat untuk RT2 mengarah ke area RT2-nya, dan saat untuk RT3 mengarah ke wilayah RT3-nya. Bagaimana untuk wilayah tugas teman-teman? Apakah ada yang mengalami pemekaran juga? Bisa tulis di kolom komentar ya untuk kita sekedar sharing bersama. Oh iya, jangan lupa karena ini ada pemekaran maka ada tambahan list di daftar ID SLS PML tersebut juga. Sehingga untuk di ID SLS di desa tersebut untuk saya ada tambahan nama-nama SLS yang baru ini. Sebelumnya ini tulis lagi kebunnya. Yang pertama tetap dengan kode 0 di kolom 7-nya. Kemudian di bagian bawah ditulis lagi nama masternya ya, atau dokumen masternya berupa kebun. Kemudian di kolom 7-nya di kode 1 karena mengalami pemekaran, dan kemudian untuk kode SLS-nya melanjutkan dari kode SLS terbesar di wilayah SLS tersebut, di wilayah desa tersebut, mohon maaf. Kebetulan di desa ini untuk wilayah ini ya, kode SLS terbesarnya adalah 50, sehingga RT 1-nya diberi kode SLS 0051, kemudian RT 2-nya 0052, RT 3-nya 0053, RT 4-nya 0054, 0055 untuk RT 5 dan 0056 untuk RT 6 RW 9 ini. Ya, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Bagi yang merasa informasi ini bermanfaat, boleh silakan di-share saja ke media sosial yang teman-teman miliki. Salam sukses selalu tentunya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.